Jangan dong, malu. Aduh. Ini guys, kalau kita lihat di kamera mungkin agak BBC Braunschweig bercerita. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami bertiga di episode kedua Braunschweig bercerita BBC ya. Keren. Hari ini kita kedatangan narasumber baru. Silakan perkenalan. Halo guys. Mungkin dari episode sebelumnya. Nama saya Doni. Kuliah? Kuliahnya ya. Mana ya biasa. Ya. Sekarang gue lagi kuliah Label Chemistry atau Food Chemistry atau enggak ya kuliah kimia pangan di TU Braunschweig semester 3. Akan masuk ke semester 3. Akan masuk semester 3 ya. Betul. Tema kita hari ini adalah apa tuh? kuliah lancar, social life jalan. Asik. Keren. Goals banget. Aduh, kapan lagi sih ya kuliah life di Jerman, apalagi kuliah life-nya lancar, terus juga teman banyak, gak cuman teman Indo doang gitu ya. Teman-teman Jerman, non Jerman tuh banyak, internasional ya dan multinasional. Temen ceweknya banyak lagi. Wah, apalagi cewek. Duh, jangan gitu dong. Jadi Duh, malu dah. lu sekarang berarti baru masuk semester 3 ya, Don? Mau masuk ya, Baru mau masuk. baru masuk semester 3. Perjalanan lu selama kuliah nih gimana nih? Boleh diceritain nggak secara singkat aja gitu? Secara singkat, jadinya ya aku kan gua datang tahun 2021. Nah itu tes tahun STK tentunya. STK di mana? Aku dulu STK di Cotton. Dan setelah itu setelah setahun tahun lewat, gua kuliah di sini di Braunschweig. Di Braunschweig. Di Braunschweig di summer semester. Ya. Dan Di summer semester mulainya mulai masuk ya. Ya. Itu kenapa saya masuk ke semester 3 sekarang. Oh. Udah lumayan senior juga berarti ya. Udah berpengalaman lah. Berpengalaman lah, iya. Udah lumayan lah. Jadinya aku kira udah 2 tahun lah di sini di Udah 2 Jerman. tahun. Oke. Tapi semester pertama tuh emang udah ngambil Lebensmittel? Belum. Apa? Oh, belum. Sebenarnya sejak saya awal-awal gue masuk ke Chemie dulu. Harusnya sih maunya masuk ke Lebensmittel Chemie, tapi ada kendala saat itu. Jadinya aku ambil Chemie dulu. Setelah itu pas winter aku pindah. Tetapi karena modulnya sama, untuk semester 1, 2, 3 itu sama. Jadi aku anggapnya aku sama semester 3 lah. Harusnya semester 2 tapi aku ambil semester 3 anggapnya. Oh, tapi ujiannya juga nggak beda jauh kan, kayak Ujiannya dari Lebensmittel Chemie ke Lebensmittel Chemie yang sekarang kan. Yang dulu kan Chemie kan. Iya. Ujiannya sama. Untuk semester 1, 2, 3 sama. Persis. Lancar semua tuh. Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Berarti sampai sekarang belum ada yang bolong-bolong gitu, Perfung. Ini mungkin kalau buat orang-orang rada ofensif ya, tapi Bolong-bolong tuh. mungkin kalau nggak mau di-share ya nggak apa-apa. Bolong-bolong tuh maksudnya Bolong-bolong maksudnya misalnya yang harusnya plannya modul apa? Bukan modul, apa sih namanya? Modul plan berdasarkan modul handbook nggak sih? Iya, muster plan. Iya, Nah, muster plan. Aku sih Kayak misalnya sesuai sih. Maksudnya Sesuai. masih ikutin sesuai dengan modul plannya. semuanya tuh. Semuanya. Tapi aku juga maksudnya sempet lah satu nggak lulus, tapi aku udah lulusin di semester ini kemarin. Oke, jadi quotes sedikit gambaran ya, kalau mungkin untuk yang orang-orang di Indonesia mungkin bukan terlalu paham apa ya, kayak asing gitu, kayak kuliah tuh pasti harus on time dan mungkin 3,5 tahun tuh wajib gitu ya. Kalau di sini tuh budayanya tuh mungkin nggak kayak gitu, kayak biasanya di sini orang Jermannya pun nggak terlalu terburu-buru buat menyelesaikan kuliah. Itu tergantung masing-masing ya sebenarnya. Jadi tapi berdasarkan statistik juga kayak untuk orang Jermannya sendiri, mereka durchschnittlich itu rata-rata mereka lulus kuliah pun 11 semester. Jadi kayak
Itu Serius? secara statistik ya. Oh, buset. At least di jurusan gue ya. Nggak Oke. tahu kalau di sini gimana. Tapi kayak emang itu biasanya ya, kalau di Indonesia tuh mungkin bisa dibilang malu sih ya kalau kita nggak lulus tepat waktu, kayak Terus yang satu buang-buang waktu, udah terlanjur tua gitu, dan mungkin ya waduh, kata tua ini agak dangerous ini. iya sih ini. Mungkin bisa. Mohon maaf. Nah, tapi saya sendiri juga ya bolong-bolong ya. Jadi nggak lancar lah, nggak selancar narasumber kita hari ini. Ya, so far ya maksudnya. So far, lihat alhamdulillah Iya. banget. Ya jadi kalau misalnya kita bisa ngikutin plan dari awal tuh, itu menurut gue adalah sebuah achievement sih. Iya sih. Dari sendirinya, kayak struggle kita untuk hidup di sini, kayak di Jerman independen sendiri dan gak ada orang lain gitu. Iya. Orang tua. Apa sih yang bikin lu tuh semangat gitu untuk belajar dan kayak Lancar lu gitu. lancar ya? Iya. Lancar, semangat. Motivasi lu apa? Kayak dan apa yang membuat lu bisa memaintain motivasi itu? Itu pertanyaan sulit sih kalau dikata motivasi ya. Nah, apa sebenarnya gue sendiri kurang tahu sih kalau gue tuh emang ada motivasi atau enggak. Tapi lebih ke ada lah, pokoknya jadi ada kayak dorongan. Iya. Nah, gue tuh nggak yang intinya tuh yang wah ini nilainya bagus itu enggak. Tapi gue usaha lah intinya. Usaha gimana? Maksudnya belajar terus belajar kan, coba gitu. Nggak lulus nggak apa-apa gitu, yang penting kan gue udah coba gitu. Tapi ya lulus ya Alhamdulillah banget ya. Kalau bisa dibilang motivasi sih sebenarnya lebih ke mungkin karena emang apa ya, jujur ya awal-awal aku tuh gue tuh belum ada motivasi sebenarnya awal-awal. Gue tuh pas masuk kuliah gue liat nih, aduh teman-teman zaman pada semua bisa gitu kan. Apa mereka semua bisa jelasin, gue sendiri bingung di situ gitu. Iya. Lalu pas saatnya kita ujian, gue coba tuh belajar kan. Terus ujung-ujungnya bisa gitu, maksudnya ujungnya bisa. Dimana teman-teman aku yang zaman sendiri aja, mereka ada yang gagal gitu. Struggle lah mereka. Iya, sendiri. apalagi mereka tuh yang ini tuh mereka yang bisa jelasin gitu loh, kaku gitu. Dimana aku tuh memang belum bisa jelasin sama sekali pas itu. Yang buat lu aja bahasa Jerman tuh kan bukan tergolong bahasa yang easy to learn juga kan. Iya. Nah sebenarnya mungkin karena itu ya, mungkin karena itu tuh, karena aku tuh pas gue liat nilainya lulus semua gitu. Nilai oke lah, lulus semua gitu. Berarti Itu lebih ke jadi motivasi sih. Kalau wah ternyata emang gue bisa gitu. Jadinya gue coba terusnya. berarti Coba terus. kata yang tepat tuh mungkin perseverance ya. Iya. Konsistensi. Kayak mungkin yang dari awal lu nggak bisa, lu jadi bisa. Dan apa ya, mungkin kalau kadang misalnya kita kalau ketemu kesulitan gitu, pasti kayak ada dua hal yang kita lakukan. Kita coba terus atau kita nyerah. Iya. Kayak mungkin lu tuh kayak nyoba-nyoba terus, lu perseverance kayak, dan lu akhirnya Amanda berhasil juga gitu. Iya. Berarti emang udah dari saya pinter ya. Disclaimer, kalau dia nggak pinter, he won't make it this far. Nih. Iya. Tapi lo kasih tahu ya. Gue tau gue belajarnya label mental chemie gitu, kimia. Aku di sekolah kimia itu paling jelek nilai sebenarnya. Oh iya. Iya. Demi apa? Bener kan? Oke. Mungkin aku tuh merasa kayaknya gue tuh mampu gitu setelah STK sih. Setelah zaman student collect tuh pas coba belajar lagi, wah ini kayaknya bisa nih, mampu gitu. Coba di sini ternyata semester pertama awalnya udah nyerah tuh, tapi udah mau ujian ya cobalah gitu kan, sesuai dengan Pas SK diulang-ulang juga kan materi SMA apa semua materi dari SMA awal nya, kan, iya. dari awal. Tapi nggak tahu kenapa lebih masuk saat di sini. Emang lebih serius lah ya. Gua tapi sering denger dari beberapa orang tuh bilang katanya materi sekolah di Jerman itu entah dari student college lah atau ini tuh katanya lebih
lebih gampang gitu daripada materi kita yang di Indo, kayak kimianya lah, matematikanya. Iya. Menurut lu from your experience gitu nggak? Menurut aku sih enggak sih. Menurut aku lebih kompleks di sini Oh ya? dibanding di Indonesia. Soalnya ada beberapa, mungkin nggak semuanya, mungkin kita dapat lah. Tapi gue merasa di Jerman kok lebih banyak gitu yang aku dapat dibanding di sekolah gitu. Tapi ya gue coba untuk pelajarin, ya udah jadinya bisa paham gitu. Wah, gila. Memang kalau kita ngobrol sama student yang kuliahnya lancar ya guys ya, kayak agak normal mungkin bagi beberapa viewers yang kuliahnya agak, sorry to say, macet, mungkin agak ngerasa berat ya omongannya, tapi he's spitting facts gitu loh. Ya nggak sih, jadi tersentuh gue. Tapi Tapi ya, gue tuh dasarnya nggak pintar ya. Gue di sekolah rata-rata tengah-tengah. Gue tuh nggak ada namanya top of the class gitu. Ada temen aku banyak situ, tapi aku mah di situ tengah-tengah gitu. Nggak ada achievement sama sekali aku di sekolah gitu. Berarti bisa dibilang nggak sih kalau mau kuliah lancar di Jerman tuh asal pantang nyerah sama apa ya? Pantang nyerah sama selalu mindsetnya tuh harus bisa. Oke, gue harus bisa dan gue tahu gue bakal bisa gitu nggak sih? Iya, mungkin ya lebih ke mindset sih. gue setuju sih, maksudnya gue juga sekarang kan ya bisa dibilang nggak terlalu lancar lah, maksudnya ada beberapa yang bolong-bolong dan itu gue tuh pas ketemu kesusahan, challenge di tengah jalan, gue kadang suka menggampangkan ataupun nyerah tuh. Kayak jadi nggak kayak ya udahlah, aduh ntar aja lah gitu, masih ada semester depan lah gitu. Dan itu ya bener, kayak harusnya gue sekarang aja nyesal gitu ngebayanginnya, kayak aduh kenapa sih. Waduh. Oh, mungkin ada lagi tambahan ya. Mungkin karena aku tuh bisa kayak gini kan, maksudnya aku nggak bilang aku schaffen semua, maksudnya aku juga schaffen sama, tapi nilainya bukan yang tentu yang bagus banget itu, tapi schaffen lah. Itu sih lebih ke kayaknya lebih doangannya lebih ke karena satu sih, karena ujian aku yang pertama tuh, ujian aku pertama selama di Jerman tuh, ujian di kuliah gitu. Aku lihat teman-teman Jerman aku gagal gitu. Maksudnya bukan artinya mereka bisa, maksudnya mereka bisa harusnya, tapi atau kenapa ya aku lulus mereka ada beberapa yang enggak gitu. Nah di situ tuh jadi doangan sih buat aku, kayak loh, maksudnya aku sebagai anak luar aja bisa gitu. Benar. Maksudnya aku aja bisa mengalahkan orang-orang yang emang dari sini gitu. Benar. Jadinya aku tuh mau tuh punya perasaan itu lagi tuh. Ini bukan gimana, cuma aku tuh mau punya perasaan itu lagi. Jadi makanya aku coba jadinya. Jadi sedikit a sense of pride juga gitu. Iya. Gila, gokil banget. Maksudnya nggak harus bagus nilainya lah. Maksudnya aku sih nilainya juga nggak bagus-bagus amat. Cuma gitu sih. Maksudnya lebih ke self pride sih. Yang itu yang aku mau dapetin dari setiap ujian itu, aku mau dapetin itu. Bukan lebih karena lulus nilai, tapi kayak oh bisa gitu loh. Aku ternyata bisa gitu. Keren. Kita kalau ngundang guest yang ngomong ibaratnya dia sendiri ngaku loh gitu loh, nilai gue biasa-biasa aja tapi dia tuh udah tergolong kuliah lancar, berarti ntar kalau kita ngundang narsum yang nilainya konsisten 1,0 terus, kita namain podcastnya apa dong gitu? Kuliah sihir, perfect. kuliah perfect. how cum laude gitu. Kuliah perfect. Gila. Tapi tuh lu nih, lu orangnya termasuk yang rajin belajar gitu gak? Kayak misalnya tiap hari ke bibliotek atau perpus ya, kalau bahasa Indonesianya ke perpus atau ke tempat belajar atau teman-teman belajar gitu, ada nggak? Kayak lu buat maintain gitu. Sekarang ya? Ya. Iya, sekarang ada sih, maksudnya sekarang bisa bilang aku lebih rajin sih belajar di perpustakaan, di bibliotek. Tapi bareng-bareng. Kadang-kadang aku sendiri sih. Kadang-kadang sendiri. Tapi maksudnya kalau emang bareng-bareng itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya kadang gue pergi sendiri sih ke perpustakaan, belajar kayak gitu. Tapi emang lebih termotivasi kalau ada orang lain di situ yang juga belajar gitu. Nggak tahu, itu tuh mendorong sih menurut aku. Mendorong, tapi lu juga nggak membiarkan diri lu terpengaruh. Misal gua nggak ada teman belajar, ya udah gua harus belajar tetap gitu. Iya. Mungkin jujur, mungkin motivasi itu bukan lebih down. Tapi
tetap belajar lah. Belajar. Tetap belajar. Sigma grindset banget lu. Gila. Apalagi kalau udah mepet sama ujian nih sama termin. Lagi semangat. Buset. Tapi lu belajar gini lu gak nge-ansos gitu kan, gak kayak lu shutdown semua orang gitu, enggak kan? Enggak. Maksudnya mereka maksudnya seneng lah kalau misalnya ada lagi yang join gitu. Tapi kalau emang nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tetap lah harus. Aku juga senang kalau ada belajar sama teman atau dibanding sendiri juga pastinya. Seru juga sih. Jadi basically ya seperti judul podcast ya, apa kuliah jalan, social life juga jalan gitu ya guys ya. Kita belum masuk ke social life-nya nih. Kita masih kuliah lancar ya, Masih kuliah lancar dulu ya. Oke. Sesuai modul. Sesuai modul. Apalagi di TU ya, di TU tuh termasuk yang paling susah gak sih? Aku ya. Dibanding, nggak tahu sih, gue disclaimer ini opini gue juga nggak tahu sebenarnya kayak gimana, tapi kalau di TU tuh katanya lebih susah karena lebih banyak teori dan mereka lebih mendalami teori-teori tersebut dibandingkan Hochschule yang mereka lebih fokus ke prakteknya, gimana cara menerapkan ilmu A, misalnya ilmu computer science lah, kita berarti menerapkan ilmu computer science atau yang lainnya. Dan sedangkan kalau di TU tuh lebih ini ya, mendalami ilmu pengetahuannya ya, kita kayak lebih riset gitu ya jatuhnya. Iya. Kuliah untuk dalam nama pengetahuan gitu loh, ketimbang dalam nama praksis gitu. Iya. Oh, sama itu juga sih sebenarnya plus ya. Aku juga bukan mau ngomong gimana, cuma opini yang ini sih aku sering dengar sih, jujur aku sering dengar di mana-mana gitu. Dari guru les aku, teman-teman yang udah di Jerman, pokoknya semua sih, hampir semua orang tuh pasti kalau ngomong ke Jerman pasti mereka tuh rekomendasi aku tuh ke Hochschule gitu. Nah, karena emang iya, orang bilang mungkin TU lebih susah, lebih rumit. Tapi aku tuh coba nih, aku belum pernah coba gitu, aku belum pernah coba. Aku mau buktiin kalau aku emang tuh bisa-bisa aja orang tuh ke TU gitu loh. Nggak harus ke Hochschule gitu loh. Merasa tertantang gitu ya berarti. Tantang lah. Nggak tanggung-tanggung. Bagus, motivasinya keren. Itu benar-benar motivasi your fuel untuk tetap aku mau di kuliah lancar. Iya nih. sih. Itu benar-benar pride lu sebagai seorang doni gitu yang pengen buktikan. Mereka bilang gue nggak bisa, tapi gue pengen buktiin gue bisa. Mau apa lu gitu gak sih? Ya sebenarnya gitu sih. Soalnya banyak sih, jujur sih banyak yang kayak ngomong kayak ngedown gitu sih. Jadi kayak gue tuh bukan istilahnya yang ikutin, yang ngomong gitu. Lebih ke gue coba untuk buktiin kalau tuh emang bisa gitu. Oh, Wah, ini menyebarkan energi positifnya sangat banyak. jadi buat lu pada yang mungkin lagi asik binging seri atau apalah gitu, ingat kuliah. Jangan kasihkan kerja lah ya. Jangan kasihkan kerja, jangan kasihkan pacaran, boleh gak sih? Oh. Tuh, cuci tangan guys. Aduh. Cut ya nanti ya. Ngomongin pacaran nih Don. Masukin bloopers. Lu misalnya menurut lu bisa nggak maintain pace ini kalau lu pacaran? Pertama guys, gue jomblo guys, jadi makanya nanya. Iya, Berarti dia makanya menurut lu available ya, bisa. guys, ya? IG-nya di sini ya, IG. Kalau mau. Boleh juga. Aduh, jatuh. Dipersilakan, boleh. Gimana ulang? Gimana tuh? Tadi jadi pertanyaannya bisa nggak menurut lu nih, kan lu sekarang jomblo ya. Amin lah ntar dapat seseorang yang cocok buat lu lah. Amin. Tapi menurut lu itu adalah sebuah obstacle atau malah jadi motivasi lagi buat lu? Misalnya kayak lu dapet pacar gitu, itu dia menghalangi lu untuk memaintain pace ini di kuliah lu, atau mungkin malah dia menghambat, obstacle? Tergantung sih ya. Menurut aku sih, aku senengnya kalau itu lebih ke mendukung, lebih ke nambahin motivasi ya. Lebih ke mendukung sih. Mungkin kayak ya misalnya ya kita bisa belajar bareng gitu.
Jadi maksudnya kayak kadang menurut aku sih kayaknya maksudnya agak oke sih kalau misalnya punya pacar yang kita tuh bisa ngomong gitu. Maksudnya ngobrol kayak kan pasti seneng dong kalau misalnya nih kita lulus kan. Kita kan seneng kalau kita kasih tahu ke orang gitu. Seneng lah. Tapi kan nggak, maksudnya kayak achievement lah. Kasih orang kan seneng, kan enak gitu loh, seneng gitu rasanya. Nah ya mungkin lebih kritis sih, tapi mungkin nggak semua orang kan bakal peduli tentang achievement kalian gitu. Benar. Jadi makanya lu pengen menemukan that special someone yang Maksudnya, mungkin akan Support lu gitu loh. jadi lu bisa ada someone yang lu bisa merayakan bareng lah gitu. Iya gak sih? yang bisa support. To share with lah. Iya. Someone to share the happiness gitu. Asik. Oh gila. Iya, semacam gitu. Gila, gue bikin muka Sigma dulu. Nah, lu tadi kan cerita Don. Bener. Tadi lu bilang lu kalau belajar tuh bareng-bareng teman lu juga kan. Iya. Cerita dulu dong, social life lu tuh karena di sini mungkin- gimana sih? Gitu. Karena nggak mungkin cuma ketemu belajar beres pulang kan, itu kan basically kupu-kupu gitu. Iya. Semacam gitu. Berarti punya teman Jerman banyak. Kalau Temen Jerman sebenarnya nggak segitu sih, nggak segitu banget sih. Tapi temen non Jerman, temen non Indo lumayan lah. Bisa dibilang non Indo. Bisa bilang ada lah temen. Dari mana tuh non Indo tuh? Gimana aja tuh? Kebetulan ini bukan karena aku karena gue emang sengaja gitu. Iya. Tapi emang kebetulan aja. Kebanyakan teman-teman itu dari Amerika Selatan, Amerika Selatan. dari benua Amerika Selatan dan itu ya Meksiko Cewek cowok? campur kan. Oh, campur. Banyakan cewek, banyakan cowok. Ya, kebetulan juga kebanyakan cewek dibanding cowoknya. Banyakan cewek ya. Karena ya kemarin dari Meksiko. Cantik-cantik nggak? Aduh, jangan nanya gitu dong. Iya. Semua wanita di dunia ini cantik Semua ya. dunia cantik. Semua wanita Semua tuh cantik. cewek tadi dunia ini Tapi cantik kok. beberapa orang punya selera tertentu. Betul. Iya. Betul. Gak ada yang jelek, gak ada. Nah, ini juga bukan sengaja kenapa kok ini semuanya perempuan. Ini juga karena kebetulan perempuannya itu satu jurusan sama aku. Kita punya modul yang sama atau satu jurusan. Satu jurusan. Jadinya kita ada yang bisa dibahas itu. Dimana kebanyakan laki yang aku ketemu itu kebanyakan yang jurusannya yang agak beda dari aku. Nah, Jadinya gitu sih. tapi lu sering hangout sama mereka, teman-teman lu ini kayak Ya, lumayan sering. nggak mengganggu waktu belajar lu gitu. Enggak sih, karena kita juga pas itu kita sering belajar bareng setiap hari gitu. Jadinya ya belajar bareng itu juga sekalian menurut aku sih udah, maksudnya nggak juga sih, nggak hangout juga. Ya. Mereka juga belajar, mereka juga nggak ada waktu buat hangout. Aku juga nggak ada sama-sama hangout. Jadinya Sama-sama sibuk. sama-sama sibuk. Iya. Nah, kayak itu tuh kita belajar kan bareng. Tapi kan nggak selalu kita benar-benar belajar bareng. Kadang-kadang kita istirahat, ngobrol, ngejokes gitu. Maksudnya kalau kita benar free gitu ya kita bisa lah, kita pernah kayak planning kesini kalau ada ulang tahun rayain gitu sih. Jadi ngobrol pakai bahasa apa tuh? Aku ngomong pakai bahasa Kan mereka non Jerman tuh. ya mereka ngomong bahasa Spanyol kebanyakan. Kebanyakan emang mereka semua ngomong bahasa Spanyol. Lu berarti bisa bahasa Spanyol juga dong? Enggak. sedikit aku Sedikit, lagi belajar. Coba dong gombalan Spanyol tuh gimana sih? Gimana? Misalnya lu pengen ngajak keluar atau apa gitu, gimana? Coba. Nggak tahu bahasa Spanyol. Biasa kalau ngeliat cewek gitu, terus lu pengen PDKT-in, apa yang lu omongin ke dia biasa? Gimana lu approach dia gitu? Ini rada sih sebenarnya. Oke banget ya. Udah. Kita masih kuliah nggak sih topiknya sekarang atau udah social life? Social lah. Social life. Oh, Itu belum. Nanti ya. Nanti, oke, Lama. oke. Kita bahas dulu bahasanya ya. Gua sih ngomong kayak bahasa Jerman sama mereka. Mereka juga ngomong bahasa Jerman kalau ke aku, tapi kok mereka mah masing-masing ngomong bahasa Spanyol, tapi ya nggak apa-apa gitu sih. Iya sih. Tapi mereka jadi motivasi belajar lu juga gak sih? Jujur aja nih. Maksudnya ya teman-teman lu gitu. Iya, Kayak- sebenarnya kayaknya sih iya sih. Iya. Maksudnya
ada sih satu yang pernah ngomong, maksudnya dia ngomong ke teman satunya lagi. Nah teman satunya itu ngomong ke aku kalau dia tuh katanya dia tuh termotivasi kalau aku belajar gitu. Dia juga belajar karena dia lihat aku tuh serius gitu pas aku belajar, jadinya gitulah. Berarti lu ya lumayan positif lah ya pertemanan lu sama mereka ini. Oke Social lah. life lu. Positif produktif lah gitu Ya maksudnya nggak kayak- cuma mereka ya, aku kan juga ada temen nih teman. Iya kayak gak mungkin dong kayak lu cuma temennya non Indo doang gitu ya kan. Pasti ada beberapa temen yang kayak lu ngomongin soal sambel nyasi nyambung gitu ya sih. Ya. Ya, tapi oke lah, maksudnya walaupun bahasanya beda tapi tetap lah bisa nyambung gitu. Pasti kan nyambungan pasti kalau masalah bahasa pasti gimana nggak nyambung lagi kalau sama bahasa yang bahasa ibu. Bahasa apa ya? Bahasa Bahasa utama. Bahasa utama, bahasa Mother tongue. Mother language. Ya itulah pokoknya. Iya, Paham iya, kok iya. gue konteksnya. Tapi oke sih. Oke. Bisa oke. Yang lu ngerasain kayak perbedaan pergaulan atau kayak Oh. gaya pergaulan ketika lu hangout sama teman-teman non Indo lu sama teman-teman Indo lu, apa sih yang paling ketara kayak oh ini kalau gua nongkrong sama mereka gini, kalau gua nongkrong sama mereka lagi gini gitu. Apa sih yang lu rasain gitu? Menarik sih, ya. Bener-bener. You say anything kita nggak bakal apa gitu, nggak judge atau apa karena ya Brownback bercerita kan, kita sini BBC juga bimbingnya buka-buka gitu. Jadi Maksudnya beda itu ya, pasti ya budaya pasti beda ya. iya. Betul. Kalau dari mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin dari cara kalau aku bisa anggap aku nggak ada open ya. Kalau nggak ada open jadinya bukan artinya aku bakal stuck ke budaya satu gitu, budaya ke Indonesia aku bakal stuck gitu. Budaya mereka mungkin beda sih, mungkin budaya mereka tuh bakal bisa dibilang bertentangan sama budaya Indonesia. Oh ya. Maksudnya nggak harus apa budaya, tetapi Oh, kayak iya. Contohnya ya mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau aku ya kalau zaman sekolah tuh pelukan tuh bukan hal yang Oh, iya, paham. kalau mereka kan kalau mereka tuh saling temu gitu, anak pelukan, cipika-cipiki iya ya gua nggak siapa cipiki kan. Nah, mungkin Indonesia tuh bukan yang Masih Iya. agak kayak pelukan tuh reserve untuk yang tersayang atau yang terdekat iya aja dulu iya gitu ya paling. iya seperti itu sih. Lu lebih prefer kalau ketemuan orang baru cipika-cipiki pelukan atau kayak salaman aja kayak orang Indo gitu? Kalau baru Iya. aku baru selalu salaman sih. Baru salaman lah. Oke. Di mana-mana Masa-masa juga. baru kenal, hai Doni. Oh, Ini mah enggak. bukan buat orang-orang mereka juga, maksudnya gue juga kalau ketemu orang baru ya masa nggak enak gak sih kalau cipika-cipiki. Tapi tergantung sih. Kayak SKSD banget lu. Tergantung. Kalau dia Siapa lu? Kalau mereka yang mulai sih nggak apa-apa. Aku sih nggak masalah kalau yang mulai. Tapi kalau aku yang mulai aku pasti salaman. Jadi guys, ya mungkin ada yang tertarik kontak sama Doni. Kalau baru ngeliat dia dan kalian mau kenal, kalian peluk aja langsung. Dia nggak Boleh. masalah. Aku nggak masalah bener. Dia prefer itu malah. Ya. Tapi ya, iya sih. Menarik. Ih, keren banget sih. Itu yang kebanyakan. Tapi teman Jerman juga ada lah, maksudnya yang. Tapi bukan teman Jerman yang bukan teman yang kita bakal sering main gitu, enggak juga, maksudnya yang ketemu di uni, oh iya ngobrol nyapa iya, tapi enggak yang gimana, cuma ada lah. Iya. Terus bedanya apa lagi tuh Don? Kultur menurut lu kulturnya sama kita? Kayak tadi kan satu cipika-cipiki, terus kalau yang Indeh lebih ke cara ngomongnya lah atau Cara ngomongnya. apa atau kayak Cara having gimana fun-nya gitu. having fun-nya, misalnya kalau orang Indo kan suka ngeledek-ledekin tuh. Iya. Suka ngebully-bully gitu, kalau mereka tuh gimana gitu. Karena mereka kan ngomongnya pakai bahasa Spanyol ya, tapi karena aku sudah sempat belajar bahasa Spanyol, jadi ngerti dikit lah, dikit. Jadi sebenarnya kalau dari bercandaan mereka sih, sebenarnya nyambung aja sih. Maksudnya nggak beda jauh lah sama Indo kalau bahasa bercandaan. Mungkin kalau masalah have fun sih mungkin beda. Iya. Mungkin kalau masalah ngomong gitu, sebenarnya nggak beda jauh sih. Sebenarnya kayak ngomong aja yang lucu, coba ungkapin gitu. Mereka juga dapatnya lucu gitu apa gitu. Tapi kalau mereka juga orangnya open gitu. Iya. Tapi mungkin kalau having fun tuh lumayan beda ya. Mungkin yang kalau di mereka tuh kan demennya ya
yang minum alkohol gitu. Ya, pesta, party musik kencang-kencang gitu. Mungkin itu bukan aku sih, maksudnya bukan itu bukan yang lu nggak suka party? maksudnya gue datang cuma bukan yang gue suka gitu. Maksudnya gue nggak masalah kalau gue nggak party kayak setahun itu nggak masalah gitu. Oke. Oh, berarti buat mereka party itu kayak party as a way of having fun itu udah kayak kebutuhan lah gitu ya. Semacam sih. Dari pengalaman sih ya sih. Soalnya dari ulang tahun yang aku pernah datang, semua tuh mereka tuh terlibat semuanya tuh melibatkan party gitu. Dari bahasa terlibat kayak oknum banget gitu. Tapi berarti lu nggak suka party nih. Berarti lu misalnya tadi kan kuliah lu juga kayaknya lumayan hektik. Iya. Lu gimana tuh cara ngurangin stresnya? Apakah dengan lu ketemu teman-teman lu tuh lu menjalani social life itu lu melampiasi rasa stres lu atau iya sih kayak ngobrol gitu ya? Ngobrol juga. Maksudnya sama kan juga mereka juga sebagai motivasi juga ya. Mereka kayak beberapa dia bisa bilang kuliahnya sama gitu. Iya. Karena beberapa tuh mereka lebih senior daripada aku. Iya. Mereka udah pengalaman, jadi mereka kadang bisa kasih tips gitu. Nah aku tetap sih maksudnya bisa jalanin lah. Nah kalau Networking juga lah ya. iya, maksudnya aku mah kalau ngobrol sama orang tuh aku segampang sih kalau stres tuh ya. Ngobrol sama orang tuh udah oke sih udah sih. Ngobrol tentang apa aja lah, maksudnya tuh udah inilah mengeluarkan stres gitu aku. Berarti bisa dibilang kalau pergaulan di sini tuh kayak socializing itu bener-bener, jadi kan lu bilang temen lu tuh rata-rata udah senior lah, ada yang mungkin lebih muda, ada yang mungkin sudah mau selesai kuliahnya. Berarti kayak pergaulan sini tuh bener-bener nggak mandang kayak mungkin kalau di Indo terbiasa teman angkatan gitu ya. Sedangkan kalau yang lebih senior kita refer to as cutting gitu, cutting cut gitu. Berarti kalau kayak di social life lu itu non existent gitu. Iya sih, nggak ada sih gitu-gituan. Maksudnya kita juga beda jurusan, semuanya kita nggak semua satu jurusan yang sama di sana gitu. Ada yang emang kita tuh benar-benar ada hubungan, benar-benar harusnya ada hubungan, tapi karena semester udah beda jauh, dia udah mau lulus misalnya, ya dia itu ya sama aku tuh kayak ada bisa dibilang ya itulah, sebenarnya nggak ada hubungan lah di situ gitu, tapi masih bisa sih connect. Misalnya masalah sosial sama akademis mah bisa dibedain lah. Iya. Yang penting nyambung ngobrolnya bisa. Tergantung orang aja ya asik apa enggak. Tergantung orangnya bisa nyambung atau enggak. Iya. Tergantung sih. Tapi lu seneng Seneng lah. Maksudnya dari awal juga Deep banget pertanyaannya. Kamu bahagia? seneng lah maksudnya, tapi kan maksudnya kayak tapi emang dari awal juga gua dari zaman STK, zaman sang kuliah ini kan dari awal emang aku bilang kayak nol gitu. Bilang maksudnya teman kan nggak ada, aku tuh teman semua teman di zaman tuh kalian aku kan ketemu di sini. Aku nggak ada, aku ketemu di jajan dari Indo gitu, pergi bareng yuk gitu, kuliah sini yuk gitu, nggak ada. Jadi aku semuanya itu dari scratch gitu, benar saya coba. Berarti lu kayak ke Jerman tuh fresh start gitu ya? Iya. Berarti kayak kunci social life jalan tuh juga jangan kayak mengurung diri kayak oke, gua orang Indo, gua mau nyari temen Indo aja gitu. Berarti lu kayak ngelihat temen baru itu di inilah atau di mana, kayak ya lu langsung go to them, terus ya udah open to new relationship gitu lah ya. Iya. Maksudnya aku relationship teman ya guys ya. temen ya. Aku juga bisa bilang lah, maksudnya dari awal gua ke Jerman aja sampai sekarang itu, maksudnya sebelum gua ke Jerman sama sekarang gua sekarang di sini nih, duduk sini nih. Mungkin orang ini yang di sini nih, sekarang gua duduk sini nih, orang yang sebelum gua ke Jerman itu beda banget. Udah beda banget. Karena maksudnya lebih karena harus open aja sih, open minded aja sih. Benar. Maksudnya jangan terlalu benar. kekunci sama yang lu tahu gitu. Buka dikit lah. Jadi bisa berkembang gitu bla bla. Jadi kayak cara sosialnya juga aku juga gak ada beda gitu. Maksudnya dari cara aku bersosialisasi dulu sama sekarang aku juga gak ada beda gitu. Benar. Mungkin itu sih. Ya secara juga kultur sini emang beda banget kan, maksudnya dibandingkan sama Indo gitu yang mungkin bisa dibilang rada konservatif ya.
Iya. Ya jauh sih kayak ya kalau dibandingin sama Indo jauh lah. Tapi bisa dibilang in a good way juga nggak sih? Iya, masalahnya itu siapa? Two sides. Orangnya sih mau nggak adaptasi atau enggak gitu. Benar, Harus mau dulu adaptasi atau enggak. Jadi gitu sih. Aku juga nggak nyangka, maksudnya banyak gitu orang dari, aku juga baru tahu dari sini tuh, ternyata banyak banget orang ini ya, orang yang dari Amerika Selatan, banyak orang dari sini ternyata banyak ya, aku kan nggak tahu gitu. Adaptasi jadi gitu lah, gitu sih. Nggak cuma dari Amerika Selatan juga nggak sih, kayak dari Asia juga banyak kan. Asia juga banyak ya, gitu sih. Orang Indonya ya banyak juga sih, termasuk banyak kali ya. Terus banyak, tapi mungkin di Braunschweig dibanding kota lain sih. Iya, banding kota lain. Gila, keras banget. Berarti kita udah dengar dari ceritanya Doni ini, cara kuliah lancar, basically konsisten, stay persevere, terus mindset harus selalu percaya bisa ya, mengalahkan orang bilang Doni lu nggak bisa ya, tapi lu buktinya gue bisa gitu ya gak sih? Iya. Terus untuk social life basically open to new people gitu ya. New people, kalau ada kesempatan gitu ya. Kalau malu gimana tuh? Jangan malu atau? Aku juga orangnya nggak ada malu sih, aku juga tapi bukan nggak masih tahu malu kan? Bukan nggak tahu malu, beda. Beda ya. Nggak malu sama nggak tahu malu beda. Waduh. Mungkin harus berani dikit lah, maksudnya jangan berani open banget, tapi dikit lah, pelan-pelan gitu. Maksudnya jangan langsung semuanya tuh digas gitu, semuanya misalnya nih, maksudnya pertama sih lebih ke dari ini sih, dari ada acara lah, misalnya ada rame-rame, ada acara gitu, atau apa gitu, ya coba lah ngobrol sama bangku sebelah lu gitu, ngobrol aja, maksudnya jangan semua langsung dulu gas gitu loh, pelan-pelan satu gitu loh. Yeah. Nah mungkin dari situ nanti bisa expand atau apa gitu loh. Coba aja, maksudnya kan kuliah kan orang juga nggak kenal kan, semuanya nggak kenal, jadi kayak ya udahlah, malu daripada diem doang gitu, daripada menyendiri dan sedih gitu ya. iya juga ya. Kadang-kadang juga sih, maksudnya aku kan juga kali-kali baru-baru ini kan pergi ke gym nih. Wis, Nge-gym. anak gym dia tuh ya, bagi yang Bagus. suka anak gym, that's a plus point juga. IG-nya di sini ya. Kita show lagi di sini. Gitu sih. Gue baru masuk 4 bulan sekarang. Tapi progresnya udah jadi tuh. Mau tegak bentar gak flexing coba? Aduh, jangan dong, malu. Aduh. Ini guys, kalau kita lihat di kamera mungkin agak kita lihat di kamera kecil ya, tapi kalau kita meet in person orangnya udah gede loh. Iya. Tapi juga sih, maksudnya aku cuma ngomong tentang itu masalah di gym kan. Itu sebenarnya orang gym tuh juga komunitasnya lumayan bagus sih. Iya, benar. Kita bisa loh, maksudnya ngomong sama semua orang situ tuh. Pertama mulai bisa gampang lah, nanya gitu. Ini gimana sih cara kerjain, gimana sih cara mulainya gitu, gimana sih cara kayak gini gitu. Aku kan dulu kan baru banget gitu. Nah dari situ tuh aku sering nanya, sering minta tolong gitu. Kadang ada orang yang minta tolong gitu. Nah itu lama-lama ya adalah mulai gitu obrolan gitu. Nggak usah tahu nama gitu loh. Istilahnya sering ketemu, mulai aja ngobrol gitu loh. Ngobrol dikit gitu. Berarti natural aja gitu ya. Natural aja. Yang penting jangan benar-benar jangan. Yang penting mah situasi itu yang penting jangan terlalu diam gitu. Iya. Kalau diam mah pasti nggak ada yang mau ngomong sama kamu gitu. Bener. Terutama karena sikon aku kan aku kan orang luar ya. Iya. Mereka kan misalnya ya orang Jerman gitu, bisa di Jerman kan mereka kan orang Jerman. Pasti kan mereka kan lebih tarik untuk ngomong kalau yang pakai bahasa Jerman gitu. Mostly ya. Mostly ya, tapi nggak semuanya. Berarti lebih aktif aja, kayak kita partisipasi misalnya ikut nge-gym lah atau enggak olahraga apa lah, atau enggak bareng-bareng atau ikut komunitas. Iya, ada acara apa, coba aja gitu. Acara untuk student baru gitu ya. Kayak mosnya apa, Orientierung Woche namanya. Iya. Jadinya ya pasti ya coba gitu kan. Kalau nggak cocok nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti ujung-ujungnya ketemu gitu yang cocok siapa gitu. Bener. Seininya aja, sejalannya aja. Kalau Santuy guys. ngomong cocok-cocokan nih kan, beberapa ada yang mengartikan social life nggak cuma temen aja, tapi mungkin lebih dari teman, ya nggak sih kalau bahasa itunya, ya nggak sih? Nah,
Kalau mungkin bisa diceritain nggak sih Doni kalau kayak dalam perihal itu apa nih yang ceritain deh pengalaman lu, kalau mungkin ada pernah yang lu taksirin gitu dari teman-teman. Ada lah pasti. Weh, Mas, aduh, harus detail nih. Aduh, udah. spill lah, spill. Singkat lah. Singkat lah. aja. Ya, sempet lah maksudnya dari kelompok ini nih yang dari yang teman aku sekarang ini, Yang teman belajar. teman belajar. Ada lah satu yang aku Gak mau cuma belajar aja. ya sempet jatuh perasaan lah. Asik. Maksudnya ya sebenarnya udah nyaman lah ngobrol sama dia gitu. Dan lain-lain. Sampai aku bukan orang berani ya. Cuma aku sempet pas itu ngajak ini ngedate. Ngajak ke date. Ngajak ngedate. Gimana tuh pick up line-nya tuh? Pick up line-nya gimana? Ngajak Mungkin bule ngedate. gila dia. Aduh. Dia ngajak jalannya bule, coy. Aku mah nggak ada pick up line natural aja. Natural Karena aja. tapi mungkin susah sih karena kita maksudnya kita nggak mau udah akrab ya. Emang kita juga udah sering kebiasaan itu kita sering jalan bareng. Nah ada satu hari itu kita lagi jalan berdua doang gitu. Jadi aku langsung aja itu gas kesempatan gitu kan. Emang aku udah planning mau gitu tapi nggak tahu kapannya. Nah pas itu tuh aku pernah coba tapi ya Gimana tuh? Tapi ya sayangnya ya awalnya mau tapi akhirnya nggak gitu sih. Oh. Gak apa-apa Don, masih banyak cewek. Tapi tadi kan kalau nggak salah kita dengar apa teman-teman social life-nya yang kebanyakan cewek daripada cowok, ya nggak sih? Jadi many fish in the sea gitu nggak sih? Iya, tapi ya masalah perasaan aja sih. Yang mana jatuhnya. Ini harus nyaman dulu dari ya. Harus nyaman dulu. ya. Sesuai dengan perasaan aja. Maksudnya kalau semuanya mesti masa semuanya. Ya, maksudnya yang connect gitu, yang mana gitu. Aku sih main perasaan yang kayak maksudnya sesuai dengan perasaan. Kalau misalnya perasaannya emang ada, ya udah artinya itu. Jadi Don ini seorang pria yang kuliah lancar, social life jalan, tapi dia passionate juga gitu. Gak usah dicari ya. IG-nya di sini ya. IG-nya di sini ya. Boleh guys, kalau nanti emang kalau bisa di display, follow guys, nggak apa-apa. Nanti aku accept Oke. kok. Makasih banyak Don buat Don cerita menariknya. Makasih guys. Tips-tipsnya kuliah lancar ya. Don ini termasuk salah satu ya yang ya lumayan lah ya. lancar Lancar lah. iya. Makasih banyak ceritanya ya. Ini mungkin ini adalah salah satu dari banyaknya cerita warga Brownshack yang akan datang nanti. Jika kalian mau langsung aja kontak kami di Instagram @ppbrownshack. Karena kuliah tidak sekedar kuliah pulang, tapi kuliah pulang apa sih? Asik-asiknya kan sih? Apa anjir? Asik-asik. Apaan? Ya carilah pengalaman lah, maksudnya jangan cuma belajar doang. Ya bukalah pengalaman baru gitu di sini. Kan kalian kan kalau di Jerman kan sendiri, Iya nggak ada kebebasan. Ya coba yang baru-baru gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh juga. Jangan ya. aneh-aneh, maksudnya yang masih legal ya, masih oke lah, masih itu. Tapi yang menurut kalian oke, bener, Positif, masih positif, oke. Tapi kalau udah negatif mah jangan gitu loh. Sebaiknya jangan. Ya, Tapi jangan. Dianjurkan Pilihan jangan. masing-masing. Ya masih. Waduh, Oke. kita jangan bahas yang ilegal. Ya. Oke, kita wrap up podcast kita. Thank you for listening. Bye guys. Like, subscribe. Jangan lupa di like dan subscribe dan IG-nya di follow sini. @ppbrownshack. Nanti IG-nya Doni juga kita masukin di description ya. Oke, jadi Oke. see you next time guys. Salam BBC Brownshack bercerita. Asik. Wih, panjang ya. Mantap. Iya, enggak sama kan 44 menit juga. BBC Brownshack bercerita.